Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai distribusi binomial, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai distribusi normal. Nah, distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan pendekatan kurva normal. Nah, kurva normalnya itu seperti apa sih? Di sini Ibu akan menggambarkan kurva normalnya ya. Nah, ini disebut dengan kurva normal. Nah, kenapa disebut kurva normal? Dia di sini datanya berdistribusi normal. Nah, yang di tengah-tengah ini terdiri dari rata-rata atau mean, kemudian median, dan juga modus atau nilai yang sering muncul. Nah, ini dari angka berapa? Ini dari angka min hingga sampai hingga. Nah, si kurva ini dengan garis X ini tidak pernah menempel, makanya dia itu disebut dengan memiliki asimtot datar ya. Luas dari semua kurva normal, luas sebuah kurva normal itu adalah satuan. Nah, luas setengah ini nih dari yang garis-garis titik-titik ini itu adalah setengah. Ya, luasnya setengah. Kemudian yang sebelah sininya juga setengah. Sehingga kalau disatukan luasnya itu adalah satu satuan gitu. Sifat-sifat kurva normal yaitu selalu berada di atas sumbu X. Kemudian bentuknya simetris, memiliki asimtot datar ya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan yang ini asimtot datar. Kemudian memiliki luas sama dengan satu satuan. Nah, distribusi normal ini rumusnya adalah yang kita gunakan adalah menggunakan pendekatan nilai Z ya. Rumus distribusi normal. Ini yang perlu kalian highlight atau kalian harus ingat-ingat ya mengenai rumus distribusi normal, kemudian luasnya bahwa yang ini setengah, dan kalau disatukan satu. Nah, rumusnya adalah apa rumusnya? Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi mu per to. Nah, X-nya adalah apa? X-nya adalah nilai observasi ya, hasil observasi. Kemudian mu-nya apa? Mu-nya adalah nilai rata-rata. Lalu, taunya apa? Taunya adalah standar deviasi atau disebut juga dengan simpangan baku. Biasanya untuk SMA, nilai standar deviasi atau simpangan baku ini adalah sama ya. Jadi setiap apa namanya? Bukan adalah sama, sudah diberikan. Maksud Ibu sudah diberikan di dalam soal. Nanti ketika di SMA di kuliahan barulah nanti diberikan soal yang lebih susah di mana kita mencari rata-rata dan standar deviasi atau simpangan bakunya gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soal ya. Di sini contoh soalnya seperti apa sih kita menggunakan atau kita mempelajari rumus distribusi normal atau masalah apa sih yang akan kita selesaikan gitu ya dengan menggunakan distribusi normal ini. Misalnya di sini Ibu punya contohnya adalah contohnya nih nilai rata-rata ulangan matematika dari 300 siswa adalah
adalah berapa? Ntar Ibu lihat soalnya dulu, adalah 60. Sedangkan simpangan bakunya adalah 10. Nah, soalnya seperti apa? Yang pertama nih, tentukan berapakah jumlah siswa yang nilainya lebih dari 80. Nah, di sini cara kita mengerjakannya yang pertama kita lihat dulu dari soal. Berarti diketahui yang disebut dengan X itu nilai observasinya di sini adalah 80. Kemudian mu-nya atau rata-ratanya adalah 60. Tau-nya atau standar deviasinya adalah 10. Kita pakai rumus di atas ya. Kita pakai rumus yang ini. Nah, kita pakai rumus ini. Berarti di sini kita akan mencari nilai Z-nya dulu ya. Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Maka di sini X-nya adalah 80 dikurangi mu-nya 60 per 10. Jawabannya adalah 20. 20 per 10 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah melihat berapa nilai 2 di tabel ya. Kita menuju ke tabelnya dulu. Nah, di sini Ibu sudah memiliki tabel Z-score-nya ya. Untuk nilai 2, maka dari tabel Z-score kita membacanya melihatnya ini. Ini nilai Z-nya 2, berapa? Karena 2 aja berarti nilainya 0,4772. Kalau misalnya kalian di sini 0,1, 2,001, misalnya 2,002 bisa melihat ke sampingnya. Karena di sini adalah 2 aja, maka di sini jawabannya adalah 0,4772. Tapi ini belum merupakan penyelesaiannya ya. Jadi ketika Z-nya 2, maka di sini luas daerah sampai Z sama dengan 2 adalah seperti ini. Logikanya seperti ini. Kita akan menggambarkan dulu grafik distribusi normalnya. Nah, seperti ini grafik distribusi normalnya. Maaf ya, harusnya ini benar-benar mirip. Ntar Ibu hapus dulu, kita bikin yang agak lebih bagus. Ininya kurvanya kurang seimbang. Karena kalau distribusi normal itu kurvanya harus betul-betul seimbang. Nah, kita buat di sini. Udah mirip. Nah, seperti ini. Ini adalah nilai tengahnya. Kemudian untuk di sini ada titik 0 sampai Z2, misalnya di sini ya. Ini Z-nya 2. Ini nilai di sini adalah garis Z, bukan garis X ya. Di sini garisnya adalah garis Z karena kita menggunakan distribusi normal Z. Nah, maka dari 0 sampai nilai Z2 ini adalah luas daerah yang mana? Luas daerah dari 0 sampai 2. Nah, ini. Ini ya, yang luasnya adalah berapa? 0,4772 yang kita lihat tadi di
tabel Z. Sedangkan yang ingin kita tahu adalah yang lebih dari 80. Otomatis kalau yang lebih dari 80 itu areanya yang ini ya, yang merah. Maka nilai dari luas atau peluang yang kita perlukan bukan yang 0,44772, tapi yang merah ini. Sisanya dari yang 0,4772. Nah, bagaimana kita tahu yang merah ini berapa? Maka luas daerah arsiran yang merah adalah apa? Adalah 0,5 dikurang 0,4772. Kenapa, Bu, 0,5? Kan tadi sudah Ibu jelaskan, kalau kurva ini setengahnya adalah 0,5 ya luasnya. Kemudian yang ini adalah 0,5 kalau disatukan 1. Nah, maka luas daerahnya adalah 0,5 dikurangi 0,4772. Yaitu 0,028. Nah, berarti berapa jumlah siswa yang sudah selesai belum pengerjaannya? Belum ya. Berapa jumlah siswa yang nilainya lebih dari 80? Jumlah siswa yang nilainya lebih dari 80 adalah sama dengan 300 dikali 0,028 sama dengan 6,84 siswa. Karena siswanya ini tidak mungkin ada koma-komanya, kita bisa bulatkan ke atas menjadi 7 siswa ya. Pembulatannya tergantung ininya 6, misalnya di bawah 5 berarti ke 6, dibulatan ke bawah. Lebih dari setengah maka kita bulatkan ke atas. Itu ya. Nah, jadi pada saat mengerjakan soal distribusi normal, itu penggunaan rumus ini sangat mudah ya, kita tinggal masukkan ke rumusnya saja. Namun yang menjadi tantangan kita adalah memahami luas daerah ini. Sebenarnya yang 0,8 yang nilainya lebih dari 80 itu yang mana? Di sebelah mana? Ingat bahwa di sini nilai tengah, ke sini adalah rataan atas. Ke sini adalah nilai yang mendapat nilai yang kecil, ke sini nilai yang besar, atau disebut pencilan atas, ke sini pencilan bawah, dan yang di tengah adalah rata-rata. Jadi ketika kita mendapatkan soal, kita harus menggunakan logika kira-kira di sebelah mana, lebih dari atau kurang dari. Kalau kurang dari 80 artinya yang ini ya. Kurang dari 80 sampai rata-rata nih, sampai 60 di sini yang hitam. Kalau sedangkan di atas 80 adalah yang arsirannya warna merah. Nah, berikutnya Ibu akan memberikan soal yang berkaitan dengan seperti ini untuk kalian supaya lebih memahami cara penggunaan distribusi normal. Yang kedua soalnya adalah banyaknya siswa. Yang selanjutnya ya. Yang B, kalau yang tadi tentukan nilai berapa siswa yang di atas 80, kalau yang sekarang tentukan banyak siswa yang nilainya kurang dari 40. Kalau kurang dari 40, berarti logika kita seperti apa? Nah, itu harus kita pikirkan ya. Nah, di sini kita jawab. Yang pertama, diketahui bahwa dari soal, masih soal yang tadi ya, tapi X-nya beda. X-nya 40, mu-nya 60, taunya 10. Nah, berarti di sini kita masukkan ke distribusi nilai Z-nya adalah 40 dikurang 60 per tau. Dari mana? Dari rumus ya. Oh, ini kita sudah pakai rumusnya, jadi kita nggak ada tau-nya lagi. Kita hapus dia jadi angka 10 ya. Di sini tau-nya 10.
Nah, 40 kurang 60 kan min 20 per 10 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya kita akan melihat berapa nilai 2 di tabel ya. Nah, kalian jangan khawatir ya ketika ini min 2, aduh gimana Bu di tabelnya nggak ada min 2. Nah, karena ini berkaitan dengan luas daerah, maka luas daerahnya mah tetap positif. Cuman min 2 itu nanti berpengaruh dalam penggambaran distribusi normalnya aja. Nah, seperti apa pengaruhnya? Kita akan pelajari sekarang ya. Coba ini. Nah, 2. Kita lihat 2. 2 itu 0,4772 juga ya. Kalau yang tadi berapa? Oh, yang tadi juga 2 ya. 80 kurang 60 sama ya. Nah, ini min 2. Nah, min 2 juga berarti yang kita lihat sama ya. Di sini 0,4772. Lalu kita masukkan, oh berarti luas daerahnya sampai min 2. Luas daerah sampai min 2 adalah 0,4772. Nah, lalu kita akan gambarkan 0,4772 ini di mana gitu ya, dari mana sampai mana. Nah, kita akan gambarkan seperti ini. Ini tabel distribusi normalnya. Kemudian ini 0. Nah, berarti kalau min 2, nah min 2 itu berpengaruh di sini ya. Jangan sampai min 2 digambar sebelah kanan, min 2 itu ke arah kiri. Berarti kita akan gambarkan, nah 0,4772 adalah luas daerah dari 0 sampai 2, sampai min 2. 0,4772. Yang ditanyakan adalah kurang dari 40. Berarti yang kurang dari 40 itu yang mana? Dari min 2 ke sini ya. Nah, yang merah ini. Ini adalah yang kurang dari 40. Luasnya berapa? Luas daerah yang merah adalah 0,5 dikurangi 0,4772. Kenapa Bu sama? Karena sama, yang ini juga kan setengah ya luas daerahnya. Maka jawabannya sama, 0,0228. Sehingga jumlah siswanya juga hampir sama ya, bukan hampir lagi. Jumlah siswa dengan nilai kurang dari 40 adalah 300 dikali 0,0228 atau 6,84 kita bulatkan menjadi 7 orang siswa. Seperti itu ya cara pengerjaannya. Nah, selanjutnya keberagaman soal dari distribusi normal yang lain adalah yang ini. Yang C, kalau yang tadi kan kurang dari 40, lebih dari 80. Berapa banyak siswa dengan nilai antara 30 sampai 70. Nah, lalu ada dari 30 sampai 70. Berarti kalau kita gambarkan ya, dari 30 kita logika dulu deh. Sampai 70. Berarti misalnya ini 30, nanti Z-nya berapa gitu ya. Ini garis tengahnya. Nah, ini Z untuk 30 nanti sebelah sini. Kemudian Z untuk 70 nanti sebelah sini. Nah, kenapa kan yang ini kurang dari, ini yang lebih dari. Nah, antara 30 sampai 70 itu nanti luas areanya yang ini, yang tengah nih. Yang ini nih. Ya, yang ini yang kita cari. Yang tengah. Nah, maka cara mencarinya gimana? Z sama dengan
X dikurangi mu per tau. Z-nya itu jadinya apa? Z yang pertama ada 2 ya Z-nya ini. Karena ini antara 30 dan 70, jadi Z-nya ada 2. Yang pertama, Z pertama adalah 30 dikurangi mu-nya rata-ratanya tadi 60 per tau. Itu adalah taunya 10. Lupa terus kalau taunya sudah kita ketahui ya. Jadi nggak perlu kita tulis tahu lagi. Kita langsung aja angkanya. 30 kurangi 60 per 10. Itu jadinya berapa? Jadinya 30 kurangi 60 per 10, 30 min 3 ya. Berarti di sini kan ini nilai Z-nya adalah min 3. Nah, sekarang kita ke Z2 ya. Z2-nya adalah 70 dikurang 60 per 10. Itu adalah 10 per 10, 1. Maka di sini nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya, bagaimana kita tahu luas daerahnya ini berapa? Nah, kita akan cari untuk Z sama dengan 3. Yang pertama adalah Z sama dengan 3, maka luasnya berapa? 3. 0,4987. 0,4987. Lalu untuk Z-nya 1, maka berapa? Untuk Z-nya 1, maka ini 0,3413. 0,3413. Nah, untuk nilai tabel Z-nya ini Ibu berikan di grup ya. Nah, karena yang ini itu tidak berhubungan dengan, kenapa kita nggak akan mengurangi? Karena yang ini itu dari sini sampai sini. Berarti kita nggak perlu mengurangi karena luas daerah yang kita temukan di tabel Z adalah luas dirinya sendiri gitu ya. Yang ini adalah 0,4987. Kemudian yang ini 0,3413 sehingga luas daerah total yang hitam sebenarnya kita nggak boleh ya menggambarkan ini luas daerah yang hitamnya ini kotak karena luas daerahnya kan nggak kotak. Maaf ya tadi yang atas Ibu misalkannya jadi kotak. Luas peluangnya itu jadinya L totalnya adalah 0,4987 ditambah 0,3413. Maka jawabannya adalah berapa? 0,8 ya. 0,84. Atau kalau kita udah selesai belum? Belum. Selanjutnya kita harus mencari jumlah siswanya. Nah, kalau untuk jumlah siswanya berarti apa? 300 dikali 0,84 sama dengan 252 siswa. Seperti itu. Nah, sekarang kasus yang terakhir adalah berapa? Jumlah siswa. Ini ada Ibu berikan kasus-kasusnya supaya nanti seperti apapun soalnya, kalian paham cara menghitung di tabel, cara membaca tabel distribusi normalnya ya. Nah, sekarang berapa jumlah siswa dengan nilai 0 sampai 70. Nah, kita gambar lagi. Seperti ini. Harusnya enggak penyok ya. Di sini adalah nilai Z untuk 70.
dari 0, artinya semuanya. Semuanya dari 0, dari sini, dari 0, dari nilai yang paling kecil, pencilan yang paling bawah sampai ke atas ini. Nah, untuk 70 tadi kan kita udah hitung ya, Z sama dengan 70 dikurang 60 per 10, jawabannya adalah 1, di mana nilai Z untuk 1 adalah 0,3413. Maka, luas daerahnya atau peluangnya itu adalah apa? Berarti di sini adalah 1 ya, Z-nya. Nah, dari sini sampai tengah berapa luasnya? 0,5. Dari sini sampai angka 1, 0,3413. Maka luas keseluruhan gimana? Luas totalnya adalah 0,5 ditambah 0,3413. Berarti luas keseluruhannya berapa? Luas keseluruhannya adalah 0,8413. Gitu. Beda-beda dikit ya sama yang ini. Berarti yang ini juga, berarti ini artinya, loh kok Bu sama sih hampir mirip dari yang 40 sampai 70 sama yang dari 0 sampai 70. Padahal 0 sama 40 tuh jauh loh Bu nilainya. Ini kan berkaitan dengan orang. Bukan angkanya yang kita ingin lihat, bukan angka yang tersebar di sini. Ini adalah orang. Berarti kalau misalnya dari 0 sampai 70 mirip nilainya, mirip jumlah orangnya dengan dari 40 ke 70, berarti sangat sedikit atau mungkin hampir tidak ada siswa yang nilainya di bawah 40. Gitu. Oke, kita sekarang dikali 300 ya, maka jumlah orang atau jumlah siswanya adalah 300 dikali 0,8413 sama dengan, ayo berapa? Coba dihitung. 252. Sama ya, sama yang atas ya. 252, cuman beda komanya aja. 252,39. Tidak usah takut, tidak usah galau. Kenapa ini dari 0 sampai 70 sama dari 40 ke 3 dari 30. Oh, maaf, bukan dari 40, dari 30 ke 70 hampir sama. Artinya tidak ada atau hampir tidak ada siswa yang nilainya kurang dari 30. Jadi rentangnya itu dari 30 sampai ke sana nilai-nilai siswanya gitu ya. Gak usah khawatir, ini nanti akan kalian gunakan kalau untuk yang kuliah adalah untuk skripsi ya, dimana kalian nanti nilai observasinya kalian temukan sendiri, rata-ratanya kalian hitung sendiri, dan simpangan bakunya juga kalian hitung sendiri kalau di kuliahan. Demikian untuk penjelasan Ibu mengenai rumus distribusi normal. Semoga ini membantu kalian dalam memahami dan membuat soalnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.